Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, orang-orang Arab dan Yahudi, itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah ilmiahnya, teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Bu Rere. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini, percaya nggak kalau kita berasal dari satu bapak, Adam, terus sampai bapak yang Adam itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh, karena pas banjir besar selesai 3 anaknya menyebar, ada Sam, ada Ham, dan ada Yafet, ya, dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama? Kan enggak, ada yang padang pasir, ada yang es, ada yang hutan tropik, segala macam. Satu tidak lebih baik dari yang lain, dan itu sudah berpisah selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini, Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya enggak mati gitu loh. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya, segala macam. Kan nggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropika seperti ini, yang sumuk, opol, segala macam, itu punya bulu-bulu yang panjang, itu jelas nggak mungkin. Ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia. Dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Wong Jowo ya wong Jowo, yang bule ya orang bule, besar di badannya itu. Tapi tak satu tidak lebih baik dari yang lain. Ya, nah maksud saya begini, kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Wallahu a'lam bisawab, saya tidak tahu, mungkin karena masih usianya masih ribuan tahun, karena berdasarkan data biologi, saya biolog dasarnya, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak ya, jangan sampai, wallahu alam bisawab. Maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam, macam-macam, yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas ya, masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari dari bapak ke anak. Itu
kalau dari ibu ke anak, kalau dari ibu dari mitokondria, namanya ada gen yang di dalam tubuh, ada sel lah, organel. Lah yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab, maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal, garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu bapak, ya. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu, merah, kuning, hijau, hijau, coklat, hitam, apa segala macam itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup J. Karena itu dari hanya sel laki-laki, kalau manusia kan XXSY. Ini kan cuma satu bahasa Latinnya haplo, separuh, haplotype, tipe separuh laki-laki, ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini, maka itu disebut Y, ya, kromosom Y, grup J1, grup orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda, segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah, kering-kering kayak Arab sih enggak, tapi padang rumput, stepa, beda lagi dengan orang Arab, pasti kan, dengan orang Yahudi beda. Dia walaupun ada wilayah subur, tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya, namanya komposisi G. Bukan J lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turkik, bahasa-bahasa kayak Turki, ya, Kazakhstan, Uzbekistan, segala macam. Itu orang-orang Asia Tengah gitu. Itu G. Kaukasia namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosomnya ini bukan J? Kan itu bukan orang Arab, itu orang sana. Tapi dunia ini kan luas, jadi jalanlah ke muka bumi itu. Maksudnya ini, jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah Arab, bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi, aku Arab loh, gitu. Aku fasih bahasa Arab, gini. Tapi diperiksa kromosomnya, kok G bukan J. Sampean ini sekarang endi sih? Bukan Arab kok, memang fasih bahasa Arab, wajah juga Arab gitu. Tapi haplogrupnya, legonya tadi, kalau Arab merah kuning hijau, ini kok ungu hitam biru, ini sekarang endi nih? Kan nggak mungkin. Bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng, kita bisa berdalih dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam, tapi enggak dengan gen. Mohon maaf pangapunten sangat nggih, saya ambil yang sederhana aja. Sebentar.
Saya mencoba memudahkan karena salah satu tugas ilmuwan adalah memudahkan. Bapak-bapak lihat kue-kue ini ya. Ya, macam-macam toh. Lah, oke, sesuai dengan buatannya. Yang coklat ini dari Tegal, yang ini dari Semarang, yang ini Cirebon, ini Jogja, ini Surabaya. Ya. Oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok ada orang datang? Aku wong Cirebon loh. Cirebonnya pun di Pak. Aku istilahnya buntet lah misalnya. Oh buntetnya nggih Cirebon nggih. Lucu aku Cirebon. Cirebon tuh gini. Terus wong Cirebon bilang, "Mas, iku beseke nek kue ini kayak gini apa gimana, Mas?" Dia nggak akan nunjukin karena kalau nunjukin gini, lu kok Cirebon begini kuenya, Cirebon tuh gini gitu loh. Makanya orang-orang itu kalau ditanya ngaku Cirebonnya sekang buntet ke sekang Pekalingganan ke apa, jelas kan Cirebon. Wong Cirebon pasti tahu Pekalingganan di mana, buntet di mana pasti tahu. Ini orang Cirebon ngaku Cirebon, wah fasih banget Cirebon. Cirebon gini loh, kantor posnya di jalan ini, KUA-nya di sini, masjidnya di, pokoknya tahu banget Cirebon lah. Tapi orang Cirebon bilang, loh, Kang, kayak nggak wah besek ya, anak kue ini apa? Wah anak kue ini kayak gini ya orang Kang. Gak bakalan dia kalau dia orang Cirebon, oh ya nih, Cirebon, oh ya, tapi kuenya kayak gini. Loh, wong Cirebon kok kuenya begini? Ini kan wong Semarang. Kalau Cirebon kan kuenya gini. Makanya tadi dibilang oleh Pak Sugeng, udahlah nggak usah ribut-ribut, pakai dalil mana-mana. Ini tak periksa genotipnya, ini tak periksa gennya. Sama juga dengan tadi. Wis to Kang, ojo dalih macem-macem Kang. Angger wong Kang, angger wong Cirebon. Kayak kuene kayak opo Kang? Ligi lho, kayaknya kayak nggowo besek bok. Lah aku yang nggowo besek. Aku sang Cirebon Kang, lagi Cirebon Kang. Kalau dia memang orang Cirebon, dia akan bilang gini. Tapi ini enggak. Kuenya gini. Ini kuenya. Loh, kayak wong Semarang. Wong Cirebon ini kuenya loh. Makanya sampai kapanpun kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan betul-betul genotipnya haplogrupnya C, dia akan ngasih, oh silahkan ambil darah saya kalau nggak percaya. Ini kan nggak ngumpet-ngumpet. Jadi ada yang dalam tanda kutip disembunyi. Lah, padahal sebenarnya simpel aja. Kalau mau ya, mereka kan takut kalau ternyata haplogrup mereka G bukan J. Jangankan keturunan Rasul, wong Arab aja bukan, gitu loh. Kan simpel. Saya tidak menuduh mereka ahlul bait atau bukan, tapi kalau memang dalam, jadi gini, ilmuwan dan Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu, ilmuwan-ilmuwan di masa lalu yang fondasinya sampai sekarang tetap dipakai, termasuk genetik, itu ulama-ulama Islam. Al-Khawarizmi, itu bapaknya optika modern. Saya botani, itu ada Al-Dinawari. Beliau menulis buku kitab Al-Hayatun atau apa Al-Nabatiyah, jadi tentang tumbuhan. Saya botanis Bu, saya mempelajari itu, dan kami mengakui bahwa salah satu ilmuwan botani dunia itu adalah Ad-Dinawari. Ad-Dinawari lah yang menulis tentang apa yang di dalam bahasa Arabnya itu saya lupa namanya, yang kalau diterjemahkan intisari dari sesuatu yang penting itu apa? Pala. Beliau menulis tentang cengkeh. Cengkeh itu dan pala ini berasal dari wilayah Al-Mulk, negara dengan wilayah yang banyak rajanya, Maluku. Jadi sebelum Magelan segala macam keluyuran itu orang Islam sudah tahu, gitu loh. Makanya para ulama Muslim yang juga masih diteruskan oleh kami sampai hari ini, detik ini, adalah mengatakan ilmuwan itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Lah, ini guyonannya.
Sebaliknya orang yang jahat itu atau orang yang menyembunyikan kebenaran, semboyannya kita boleh bohong tapi nggak boleh salah kalau bohong, kan gitu. Nah, kalau kami ilmuwan dan kaum muslimin yang benar yang disampaikan juga oleh Rasulullah adalah kitab ilmuwan atau orang-orang berilmu, atau kalau kita kan disebut alim ulama ya. Alim ulama itu manusia loh, bukan dewa atau manusia setengah dewa. Alim ulama itu bisa salah tapi tidak boleh bohong. Jadi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, dia tidak mau ngasih sesuatu, berarti ada yang bohong. Nah, sudah selesai. Nah, daripada ribut-ribut, yo pengen kene getih darahe tak periksa. Angger memang C ya, memang sampean bener kok. Tapi angger G, kalau muslim boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Rasulullah pernah salah nggak? Pernah, tapi kesalahannya kecil. Tapi Rasulullah pernah bohong nggak? Oh, nggak pernah. Jadi kalau Anda muslim jangan takut salah, takutlah kalau bohong. Nah, seperti saya tadi dibilang oleh bapak-bapak semua, bahwa baik dalam ilmu apapun juga ya, kita itu bisa aja sampai ke kesimpulan yang salah, tapi tidak boleh bohong. Itu pertama ya. Jadi makanya Rasul mengatakan sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Dan ini pasti berkaitan dengan mereka merasa mempunyai kemuliaan sehingga kalau dagang gampang, kalau ini gampang, jadi urusannya duit ya toh. Padahal Rasulullah sendiri bilang barang siapa yang merasa tenang di rumahnya ya, sehat badannya dan cukup makan untuk hari ini, berkah cukup makan hari ini, dia bagaikan sudah memiliki dunia dan segala isinya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita santai aja, yang penting ojo, sing penting ikhlas lan ojo musyrik, udah itu aja. Lah kalau dia menyembunyikan sesuatu yang bohong kan sama aja musyrik. Bagaimana turunan Nabi musyrik? Nah, untuk ini supaya tidak berlarut-larut, nggak usah pusing-pusing, getih mundi gitu loh, kita tak periksa. Kalau memang benar-benar J ya oke. Sing kalau memang G ya ngaku, ya saya memang bukan dari sana. Selesai. Sama seperti ini, ngakune wong Cirebon, biasa isi iki untuk Cirebon suka ngendi gitu loh. Nah kan, nah tapi untuk sampai jauh ini atau ini dibesek, kan beseknya diserahin. Mulane, mohon maaf saya Jawa tapi banyak kan ikut ibu jadi rada-rada ngapak gitu. Wis ojo kakean cangkem, getih mundi gitu loh. Gua tak periksa wis. Gampang toh? Ya wis.